nak. Ibu. Aku rindu ibu. Ibu juga sangat merindukan kamu. Ibu masih menyimpan foto-fotoku. Tentu saja ibu menyimpan foto-foto kamu, Rea. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa melupakan anak yang telah dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Ibu tidak tahu apa yang ayahmu telah katakan tentang perceraian kamu. Tapi waktu itu ibu tidak punya pilihan. Ibu adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Dan kakekmu menginginkan agar ibu menjalankan seluruh bisnisnya di Agra setelah beliau meninggal. Kalau begitu ceritanya, kenapa kakek dan ayah tidak sama-sama ibu? Ayahmu menolak untuk pindah bersama ibu ke Agra. Ibu tidak tahu apa alasannya. Tapi ibu dengar ayahmu telah menikah lagi dengan wanita Indonesia. Saat itu ibu pikir mungkin ayahmu tidak mau meninggalkan wanita itu. Aku taunya cuma ibu meninggalkan ayah, memilih uang daripada keluarga. Maaf, aku tidak pernah bisa mencari ibu. Waktu itu aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menganggap apa yang dikatakan oleh ayah itu benar. Tapi sekarang aku mengerti. Itu tidak benar sama sekali. Ibu akan selalu menyayangi kamu. Dunia akhirat. Ibu hanya mencintai kamu seorang anak. Ibu percaya takdir pasti akan mempersatukan kita kembali. Inilah bukti. Ibu bahagia ya. Di sisa hidup ibu, ibu bisa bertemu kembali dengan kamu. Ibu selalu merasa bersalah karena dulu telah meninggalkan kamu. Ibu pikir kau pasti akan sangat benci pada ibu. Tapi ternyata kamu masih mau menyayangi ibu. Tentu aku mencintai ibu. Orang yang harus aku hormati dan aku bahagiakan. Seperti itulah agama kita mengajari kita. Begitulah Islam mengajari kita. Karena surga ada di telapak kaki ibu, kan? Terima kasih. Apakah ayahmu telah mempunyai anak lagi dari istri keduanya? Aku tidak tahu soal itu, Bu. Yang aku ingat adalah setelah ibu pergi, 2 tahun kemudian ayah juga pergi. Lalu bagaimana kehidupan kamu selama ini, ya? Siapa yang telah mengurus dan membesarkan kamu, nak? Untung Tuhan memberikan aku Om Haryo. Dia orang yang sangat baik. Aku dirawat dia. Semua kebutuhanku dipenuhi. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam hidupku. Dia itu papanya sahabatku, papanya Aldi. Ibu harus bertemu dengan Aldi suatu saat. Iya, bahkan ibu tahu, aku datang ke sini ke India dan bertemu ibu itu juga karena kebaikan Om Haryo. Dia mengatur semuanya. Dia ingin aku bertemu ibu dan bisa bersatu lagi dengan ibuku. Ibu sangat berhutang budi kepada Tuhan Haryo. Mulai sekarang, kamu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Semua yang ibu miliki kelak akan menjadi milik kamu. Seperti rumah ini. Ini adalah salah satu rumah peninggalan almarhum kakek kamu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadis ini. Ibu tahu kamu tidak banyak mengenal gadis-gadis India. Tapi ibu mengenal seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik sekali. Namanya Priti. Dan ibu yakin sekali dia itu pasti akan sangat cocok menjadi calon istri kamu. Tapi
Menikah? Aku masih fokus dengan karirku, Bu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadis. Ibu mengenal seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik sekali. Namanya Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku mau bilang sesuatu, Bu. Aku harusnya bilang secara langsung. Tapi aku tidak punya keberanian, Bu. Ini ada apa sebetulnya, Rehan? Apa yang telah membuat ganjalan di hati kamu sehingga kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Aku memikirkan tentang keinginan ibu untuk menikahkan aku dengan Priti. Jadi kamu setuju? Percayalah Rehan, anakku sayang. Apa yang ibu pilihkan buat kamu adalah yang terbaik untuk jalan hidup kamu. Aku minta maaf, Bu, tapi aku tidak bisa menikahi Priti. Sebenarnya ada yang kucintai di Jakarta. Saya tidak boleh langsung menentangnya saat ini juga. Saya tidak mau merusak pertemuan pertama dengan Rehan. Setelah sekian tahun kami terpisah. Saya tidak ingin kehilangan dia karena saya memaksakan kehendak saya pada dia. Ibu, aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya, Bu. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, Ibu. Tidak, Nak. Ibu tidak marah kepada kamu. Ibu bisa memaklumi keadaan kamu, Nak. Coba katakan kepada ibu. Siapa gadis yang sangat beruntung itu? Namanya adalah Najwa, Bu. Dia anak tunggal mendiang Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman? Iya, Pak Abdurrahman. Dan nama ibunya adalah Hasnah. Saya mengenal laki-laki bernama Abdurrahman yang dimaksud oleh Rehan. Tapi Pak Abdurrahman sudah lama meninggal. Dan Ibu Hasnah juga sudah menikah lagi. Halo, Ibu? Ibu, kenapa Ibu diam saja? Tidak apa-apa, Rehan. Ibu hanya berdoa semoga kamu bisa berbahagia dengan gadis pilihan kamu itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas dukungan Ibu. Nanti aku telepon Ibu lagi. Aku mencintai Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu juga sangat mencintai kamu, anakku. Abdurrahman. Saya hanya kenal satu Abdurrahman yang punya istri yang bernama Hasnah. Kenapa saya bisa mendengar nama laki-laki itu? Dia yang telah menghancurkan perkawinan saya. Saya sama sekali tidak rela. Saya sama sekali tidak rela anak saya satu-satunya berhubungan dengan anak dari laki-laki itu. Saya harus mencari cara untuk membubarkan hubungan mereka. Saya harus cari cara. Abdurrahman.
masih deh arsitek. Ternyata hari pertama kerja sebagai kepala proyek langsung sibuk ya. Jangan lupa, kita punya janji makan siang nanti. Maafkan aku, Aldi. Aku bukannya lupa. Tapi, papamu memberiku tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek ini. Dan, harusnya aku turun tangan membantu, kan? Masih banyak waktu, Rehan. Kita kan baru habis lulus kuliah. Ya, sekarang saatnya senang-senang dulu dong. Lagi pula kan perusahaan ini sudah banyak yang ngurus. Mari ke aku, Dion. Sekarang ngurusin semua kerjanya Papi. Tenang kan? Aldi, kamu anak yang tertua. Kamu yang paling punya tanggung jawab. Ingat, kamu itu putra mahkota. Dengar. Aku yakin kerajaan perusahaan ini akan jatuh ke tangan kamu suatu hari nanti. Kurang ajar kamu, Haryo. Dasar tua bangka. Seharusnya kamu tidak melibatkan Rehan dalam perusahaan kita. Memang dia itu siapa? Bukan siapa-siapa. Hanya anak asuh yang tidak berhak mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Tapi kamu yang tua bangka dan sok tahu itu sudah merusak semua rencana kita. Aku udah bilang kan, Rehan itu bisa berbahaya buat kita. Apalagi kita masih belum bisa menyingkirkan Aldi. Dan sekarang, Rehan malah mendapat kepercayaan dari Papi. Siapa yang bisa jamin kalau dia tidak berambisi untuk memiliki semua kekayaan Papi? Kamu benar, Dion. Untuk melumpuhkan Aldi, kita harus menyingkirkan Rehan terlebih dahulu. Mami curiga, pasti Rehan itu kaki tangannya Aldi. Makanya kita tidak boleh membiarkan Aldi mendapat dukungan dari siapapun juga. Aku akan atur supaya Aldi mati dengan wajar. Hus, jaga mulut kamu, Dion. Jangan gegabah bicara soal bunuh-membunuh. Berbahaya jika papi kamu curiga. Kamu kan tahu Rehan itu anak asuh kesayangan papi kamu. Jadi kita harus diam aja. Ya biarkan Rehan bebas. Kamu mau ngalah? Kita mengalah untuk menang, Dion. Sekarang ini kita hanya perlu bersabar dan menunggu. Kamu kan tahu papi kamu udah sakit-sakitan, sebentar lagi juga meninggal. Kamu percaya aja, kamu pasti akan bisa mengendalikan semuanya. Apa Mami benar-benar yakin kalau aku bisa ngendalin semua perusahaannya Papi? Mami sangat yakin. Kamu pikir selama ini kita ngapain bertahan di rumah ini? Cari muka kepada semua orang. Untuk kaya kan? Dan itu semua nggak murah. Itu semua ada harganya dan sangat mahal, Dion. Makanya aku akan membuat mereka membayar kita dengan mahal atas semua pengorbanan kita nih. Aku juga udah mau jadi nomor 2 di keluarga ini. Kita harus segera menyingkirkan Aldi.